Nanti kalau ada gunung yang terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang meleleh karena perahunya akan tersingkir oleh luapan air laut, kemudian ada sebuah negara besar akan terguncang karena lelehan gunung terbesar ini yang namanya Anda belum tahu, kira-kira beberapa tahun lagi, maka ketika itu dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya memang disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia tapi di muka bumi. Iki orang ngomong klenik iki tenanan. Aku iki dikandani tenan karo sing duwe rencana iki wis didesain kabeh. Jadi nek Jakarta ki kulon, Yojo ki wetan. Nek Eropa ki kulon, Indonesia ki wetan. Anane kulon iki mergo saka wetan. Dadi aja njur wetan sinau ngulon, mergo kulon kuwi anake wetan. Kulon sing kudu sinau nang wetan. Jakarta harus belajar kepada Jogja. Jogja bukan belajar ke Jakarta, karena Jogja lebih berpengalaman. Kelak pemimpin Indonesia pasti orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta. Gitu loh teman-teman sekalian. Iki aku ngeramal-ngeramal ning janjane ya ora bener ning Gusti Allah kan sayang karo aku rodoan. Dadi akeh wis bocah akeh wis kadung ngomong ngono tak turutane ben ora isin. Kira-kira gitulah ya. Masuk akal ndak? Ngaten niku masuk akal nggih lho, karena saya tuh tenanan nih karo kayak gitu tenanan. Wah kayak bocah ngomongin ngawur ning ya ora apa-apa karepe apik mbangane isin wis tak kabulne wae, ngoten nggih. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Nah ini sobat RH sekalian, ada hal yang menarik pernyataan dari MH Ainun Najib soal kelak pemimpin Indonesia itu dia meramalkan orang yang pandai, yang cerdas, ya, yang berpendidikan dan berpengalaman. Dan dia orang yang belajar dari Jogja, karena Jogja itu lebih timur. Jadi belajarnya dari timur, sementara Jakarta itu barat. Jadi kebijakan itu dari timur, jadi belajarnya dari timur. Oke. Tiba-tiba saya ingat bahwa konon Presiden Jokowi juga belajarnya dari Jogja. Kemudian Anies Baswedan dari Jogja, Ganjar Pranowo dari Jogja. Ukuran berpendidikan itu apa? Kalau ukuran berpendidikannya paling tinggi ya Anies Baswedan lah. Karena Anies Baswedan PhD, Ganjar S2, Jokowi S1. Tapi tiga-tiganya sama-sama menyelesaikan kuliah di Jogja. Satu Fakultas Kehutanan, Anies Fakultas Ekonomi, Ganjar Fakultas Hukum. Kita bacakan komentar MH ini ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Ya, biasanya akan memunculkan pro dan kontra. Silakan berimajinasi siapa orang yang dimaksud oleh MH Ainun Najib tersebut. Apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, ataukah sudah yaitu Jokowi. Kalau sudah dia tidak akan ngomong lagi kelak. Oke. Ramalan MH Ainun Najib, kelak pemimpin Indonesia orang berpendidikan dan berpengalaman. Budayawan MH Ainun Najib meramal Indonesia akan dipimpin cendekiawan. Pemimpin tersebut juga paham sejarah Yogyakarta. Ramalan itu beredar dalam bentuk rekaman suara. Cak Nun, sapaan akrab MH Ainun Najib, juga meramalkan akan terjadi gunung besar meletus. Cak Nun yang sudah puluhan tahun menetap di Yogyakarta juga pernah menyampaikan itu kepada Susilo Bambang Yudhoyono perihal jangan sampai Jakarta mengingkari keistimewaan Yogyakarta. Saya terang-terangan ngomong itu di depan SBY, ndak bisa Anda tinggal Jogja, ndak bisa Anda mengingkari keistimewaan Jogja. Ini bukan soal konstitusi, ini soal sejarah, kata Cak Nun dikutip dari akun YouTube Kang Ngope dan sudah ditonton hampir 30.000 viewer. Cak Nun juga meramalkan kalau nanti terjadi letusan gunung dahsyat, nantinya Jogja akan jadi tempat mempersiapkan kembali peradaban manusia. Nanti kalau ada gunung terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang meleleh, ada sebuah negara besar terguncang karena lelehan gunung terbesar ini,
Kira-kira berapa tahun lagi ketika itu dunia akan mengalami perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia tapi di muka bumi, jelasnya. Dia pun menambahkan, bukan Yogyakarta yang belajar kepada Jakarta, justru terbalik. Jakarta harus kepada Jogja karena Jogja lebih berpengalaman, tegasnya. Ia pun meramalkan kelak pemimpin Indonesia adalah orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta. Kelak pemimpin Indonesia pasti orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta, terangnya. Ya, sahabat RSC lain, banyak orang yang tidak paham ya, tidak tahu ya, bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang kecil sampai tamat kuliahnya di Yogyakarta. Jadi ketika Anies melakukan tirakat, banyak orang yang heran ketika dia berbahasa Jawa. Karena bahasa Jawanya halus. Ya, karena dia berbahasa Jawa, bahasa Jawa Yogyakarta yang kita tahu bahwa Yogyakarta dan Solo adalah berbahasa Jawa yang halus. Walaupun dia bahasa sehari-hari, tapi dia punya punya semacam dianggap halus bahasa Jawanya. Beda sama Jawa Timuran atau Jawa Tengahan seperti Semarang. Jadi sobat era sekalian, Anies lahir di Kuningan, tetapi sejak TK kalau tidak salah dia sudah bermigrasi ke Yogyakarta hingga kemudian menamatkan S1-nya, kemudian sekolah di Amerika Serikat, baik program program master maupun PhD doktor, kembali ke Indonesia, sempat menjadi peneliti di lembaga think tank The Indonesian Institute. Kemudian juga sempat di Governance for Partnership for Governance Reform, pernah juga kemudian jadi Paramadina, jadi rektor Paramadina, sempat berkompetisi di konvensi Partai Demokrat ya ketika usianya sangat muda, waktu itu 2012 2013 ketika usianya masih 40-an tahun, 42-43 tahun. Kemudian juga sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Gubernur DKI, dan sekarang calon Presiden Republik Indonesia. Jadi pengalamannya sudah banyak. Terlihat pengalamannya ya. Dan bermacam-macam. Itu memberikan kekayaan tentunya. Sobat RH sekalian, kita tidak tahu ya, gunung besar meletus itu apakah itu simbolisasi dari negara ini yang kemudian memancing lagi reformasi jilid kedua dan muncul pemimpin baru, I don't know exactly. Karena pada waktu reformasi pertama yang muncul adalah pemimpin dari Jogja juga, reformasi 21 Mei 1998, yaitu Muhammad Amin Rais. Asalnya Solo tapi dia besar di Jogja. Dia kuliah di Jogja, kemudian juga menjadi dosen di Yogyakarta. Oke, itu terjadi pada tahun 1998. Apakah akan terjadi lagi pada tahun 2024? Kita lihat saja ya, mudah-mudahan terjadi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.